Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Balik lagi sama kita di kelas asistensi untuk mata kuliah algoritma dan struktur data B. Di sini kita akan menjelaskan mengenai bahan praktikum yang telah kita kirim di Google Classroom. Untuk pertemuan pertama, mungkin teman-teman bisa dibuka. Di sini ada pengantar pertama algoritma. Algoritma itu apa sih? Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan komputer untuk menyelesaikan masalah. Contohnya kayak gini, misalnya teman-teman mau bikin apa ya, kopi saset. Pasti kan udah langkah-langkahnya kan, ada urutannya kan, dan itu kan urutannya pasti logis, nggak bisa dilompat-lompat. Misalnya kayak kalian angka pertama, misalnya kalian harus beli dulu kopi sasetnya, habis itu kalian harus rebus air, habis itu kalian harus buka sasetnya, terus dituangin kopinya, terus tuangin air panasnya, harus diaduk kayak gitu kan. Itu kan ngurut. Sama juga kayak halnya kayak algoritma. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Algoritma tuh ada dua, ada dalam bentuk gambar atau yang sering disebut dengan flowchart, ada juga dalam bentuk tulisan atau pseudocode. Lalu ada kaidah algoritma. Pertama tuh ada sequence atau runtutan. Teman-teman bisa dibaca, maksudnya eksekusi algoritma atau program dilakukan dari atas ke bawah. Jadi ada algoritma itu kan ngurut ya dari atas ke bawah. Nah ini sequence itu ngurut, bacanya dari atas sampai bawah sampai program selesai. Lalu ada kedua, pemilihan atau selection. Ialah eksekusi algoritma akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi selection ini ada pilihannya, kondisinya. Jadi algoritma yang diseleksi itu yang akan dijalankan. Lalu ada loop atau perulangan. Maksudnya adalah eksekusi satu atau beberapa perintah dalam algoritma dilakukan berulang kali menurut ekspresi boolean tertentu. Contohnya kayak gini. Di perulangan ini ada nilai awal, nilai akhir, sama berapa kali diulang perubahannya. Misalnya nanti mungkin di pertemuan berapa kita akan kasih contoh. Misalnya input pertama tuh 1, lalu kondisinya tuh 1 kurang dari sama dengan 0, atau 1 kurang dari sama dengan 0, terus kondisi akhirnya diulang berapa kali, misalnya 10 kali kayak gitu. Nanti program bakalan mengulang nilai i sama dengan 1 tadi selama 10 kali. Mungkin lebih jelasnya nanti waktu kita praktikum. Kemudian contohnya adalah kayak gini. Satu, contoh algoritma dalam bentuk tulisan atau pseudocode. Kalian ngurutin dulu semua langkah-langkahnya. Masukkan contohnya menghitung luas lingkaran ya. Menghitung luas lingkaran dalam bentuk tulisan. Mungkin teman-teman harus tahu dulu rumus menghitung luas lingkaran tuh apa aja. Di situ ada R atau jari-jari, lalu ada pi, lalu ada rumusnya pi kali R kali R. Jadi mungkin pertama masukkan nilai R jari-jari, lalu deklarasi pi itu nilainya berapa, 3,14, lalu rumus luas, lalu tulis luas. Itu untuk pseudocode. Kemudian adalah bentuk gambar. Di sini kita udah kasih contoh. Ada simbol-simbol dan ada penjelasannya juga. Contoh yang pertama, ini tombol yang ada tulisan mulai itu disebut terminator. Terminator itu adalah awal sama akhir. Jadi kalau membuat flowchart itu harus diawali sama terminator dan diakhiri juga sama terminator. Dimana itu adalah mulai dan selesai, atau start sama end, sama finish. Lalu kedua, ada tanda panah atau garis alir, flow line. Jadi arahnya program ini mau kemana, dari mulai turun ke bawah. Lalu ada ini bentuk apa sih ini, kejar genjang bukan sih, atau trapesium, pokoknya bentuknya itu deh, lupa. Ada ini fungsinya buat input output. Di sini kebetulan masukkan R, berarti ini sebagai input. Lalu ada garis ke bawah, nah ini persegi panjang, ini adalah buat proses tuh fungsinya. Jadi pi kita deklarasikan sebagai nilai 3,14. Kemudian programnya turun lagi ke bawah,
ada proses lagi di mana rumusnya dimasukkan L, itu rumusnya P kali R kali R. Setelah itu tampilkan outputnya bentuknya kayak gini lagi, genjang gitu ya, lalu tulis L, lalu akhiri dengan selesai. Mungkin teman-teman bisa juga kayak cari di Google buat contoh-contohnya, karena emang kita kondisinya tidak memungkinkan buat tatap muka. Kode kedua ada pengertian program yang bisa dibaca. Program adalah algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Contohnya mungkin ada Pascal, C, C++, dan kita di sini bakal menggunakan bahasa pemrograman C. Kemudian ada variabel dan tipe data. Variabel adalah elemen atau tempat yang digunakan untuk menyimpan nilai. Sedangkan tipe data menyatakan bentuk data yang disimpan di dalam variabel, bentuknya. Jadi kalau variabel itu kayak wadah, tipe data itu bentuk yang mau disimpan ke wadah itu harus bentuknya gimana gitu. Misalnya contohnya kayak gini. Nama variabel itu bebas, tapi tipe data itu nggak bebas. Itu ada beberapa tipe data. Contohnya variabelnya ya, di sini penulisan variabel itu, variabel kalau mau dipakai itu harus dideklarasikan terlebih dahulu di dalam program. Di sini contohnya ada tipe data spasi nama variabel, atau bisa tipe data spasi nama variabel sama dengan nilai dari variabelnya berapa. Contohnya gini, int berarti ini adalah tipe data, lalu jumlah uang adalah nama variabelnya. Maksudnya adalah variabel jumlah uang dia hanya bisa menyimpan data berupa int. Int itu adalah integer atau bilangan bulat, gitu. Bisa aja misalnya int nomor telepon kayak gitu. Jadi kayak tipe data bilangan bulat, nama variabelnya adalah nomor telepon. Ini mungkin bisa dibaca jenis-jenis tipe data, terus control stringnya atau formatnya yang dipakai apa. Nah, nanti kita masuk ke bahan praktikum. Di sini kita akan menggunakan aplikasi dev C++. Mungkin kalian sudah disuruh install ya sama dosen. Kita misalnya buat new short trial, contohnya nih ya. Kita ngikutin yang di sini aja. Misalnya di sini ada pertama kita makasih bikin header. Ini adalah preprocessor ya, include stdio.h itu maksudnya standar input output header. Kalau bikin komentar kayak gini ya, double slash ini header. Lalu setelah itu kita masuk ke fungsi atau badannya ya. Di sini ada int main. Maksudnya di sini adalah int main itu kalau ada depannya int berarti itu adalah fungsi yang mempunyai nilai balik atau return nilai pengembalian. Di dalam fungsi main kita membuat codingannya harus diawali sama tanda ini kurung kerawal ya. Nah, baru kita bisa bikin codingannya di dalam kurung kerawal. Contohnya di sini kita mau mencetak ke layar, itu ada printf. Lalu kalian buat string. Kalau string itu pakai tanda kutip 2. Di dalamnya diapit sama tanda kutip 2, misalnya halo. Lalu jangan lupa dikasih tanda titik koma di akhir program. Kalau nggak itu nanti nggak bisa dijalankan. Lalu karena di sini ada tipe datanya int, fungsi mainnya, berarti dia mengandung nilai kembalian. Ada dan 0. Jadi ada fungsi int main sama ada juga fungsi void main. Mungkin lebih jelasnya nanti ke depannya ya. Jadi kalau misalnya int main
dia itu harus punya nilai kembalian. Tapi kalau void main dia nggak punya nilai kembalian. Kayak misalnya teman sediran, semoga jalan. Aku belum save ya, boleh save. Iya saja. Mau jalan gak dia? Nah, munculkan ada halo, kayak gitu. Lalu ada juga ini udah dijelasin. Contohnya satu lagi misalnya yang mengandung tipe data. Kita kasih nilai misalnya int, lalu apa ya? Kita misalnya mau bilangan 1, kasih nilai di sini atau mau panggil aja saja bilangan 1 sama dengan 4, kasih nilai kita mau panggil ya. Dan F nilai bilangan 1 adalah titik 2 persen D. Kenapa persen D atau persen I juga bisa di sini ini karena bilangan 1 itu tipe datanya, jenis tipe datanya ada integer, sementara integer itu dipanggilnya pakai persen D. Kayak teman-teman bisa dilihat di sini kalau integer, mana integer. Nah, integer itu persen D atau persen I itu kontrol stringnya pakai persen D misalnya ya. Habis itu kita udah dikasih ini, kita mau panggil nilai mana yang dipanggil adalah bilangan 1. Coba ya contoh ya, mau nggak dia untuk error, mau nggak. Nah, nilai bilangan 1 adalah 4. Oh, kita kurang ini guys, kurang ke bawah. Misal nih, sebenarnya ada cara cepet juga sih, tapi kasih contoh aja dulu. Buat ngasih enter ke bawah ada \n. Coba dirun. Nah, nilai bilangan 1 adalah 4, kayak gitu. Jadi kalian buat tipe data, bikin variabel ya, itu harus dideklarasikan dulu. Cara pembuatannya adalah tipe datanya apa, lalu nama variabelnya. Bisa aja langsung dipanggil variabelnya lalu diberi nilai. Kemudian dipanggil, cara panggilnya itu jangan lupa kasih format penulisannya. Misalnya tipe datanya itu integer, berarti persen D, lalu panggil nama variabelnya. Misalnya saya kasih 2 di sini. int bilangan 2 sama dengan 10. Nah, di sini mau ganti misalnya ya, jadi bilangan 2. Tuh, 10. Kayak gitu. Itu aja sih buat pertemuan pertama. Jangan lupa juga ada tugas, jadi tugasnya mohon dikerjakan ya. Untuk latihan-latihan mungkin teman-teman bisa cari dari Google ya, cara penggunaan tipe data, cara panggilnya juga. Tipe data float itu buat apa, tipe data char itu buat apa, cara penggunaannya kayak gimana, biar teman-teman banyak belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih.